Bacaan Injil, Lukas 17, 7-10, Selasa, 8 November 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 17, ayat 7-10. Tuan dan hamba, inilah Injil suci menurut Lukas. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan"? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum"? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, melayani atau dilayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan gambaran seorang hamba yang melayani tuannya. Hamba itu membajak, menggembalakan ternak, bahkan menyediakan makanan dan minuman bagi tuannya. Kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba adalah memastikan semua kewajibannya terlaksana. Apapun kondisinya, hamba mesti taat dan patuh terhadap keinginan tuannya. Ia harus tahu memosisikan dirinya sendiri. Ia tak bisa seenaknya melakukan keinginannya, karena keterikatan telah membatasi dirinya. Dari figur seorang hamba, ada 3 pelajaran yang harus kita ingat sebelum melayani, yaitu: pertama, sadar diri. Kita harus menyadari posisi sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk melayani. Kedua, bertanggung jawab. Ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Begitu perintah Tuhan tersebut kepada hambanya. Artinya, seorang hamba bertanggung jawab untuk bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugasnya. Prinsip ini layak kita teladani, baik dalam pelayanan di gereja atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ketiga, tulus ketika melayani orang lain. Janganlah kita mengharapkan pujian apalagi imbalan. Seperti seorang Buddha, semua pekerjaannya tidak mesti mendapatkan pujian. Itu sudah selayaknya. Hanya pekerjaan di luar tugasnya lah yang layak memperoleh pujian khusus. Kita, sebagai para pelayan Tuhan, wajib meneruskan pekerjaannya. Memang, tugas kita untuk melayani sesama tidaklah mudah. Kita pasti akan menemui tantangan dan serangan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, marilah kita mengingat teladan Yesus ketika membasuh kaki muridnya. Yesus tidak datang untuk memegahkan diri atau dilayani. Sebaliknya, Yesus datang untuk melayani terlebih dahulu. Yesus memberikan contoh agar kita saling melayani dalam kerendahan hati. Maukah kita mengikuti teladannya? Siapkah kita merendahkan diri dan bersikap sebagai hamba untuk melayani orang lain? Dengan begitu kita melayani Dia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.